merupakan bukti dari kebesaran Tuhan. Kebesaran-Mu yang memelihara kami, kebesaran-Mu yang menyertai kami, sebab Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami dan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berlimpah dalam ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, tahun 2020 dengan semua peristiwa, kenangan manis ataupun pahitnya kehidupan, suka ataupun duka yang sudah kami lewati. Tidak ada satu pun hari-hari yang kami lewati tanpa kehadiran Tuhan. Dan kami diizinkan masuk di tahun 2021 semua karena kemurahan Tuhan. Kami patut bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di hari pertama tahun 2021 ini kami rindu menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa. Taruhkan isi hati-Mu di dalam roh kami. Urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami menjadi seperti yang Bapa rindukan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Cuacanya mendung, jadi kita harus lebih semangat lagi. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Happy New Year. Puji Tuhan. Kita akan katakan bersama-sama Welcome 2021. Ya, jadi kita sambut tahun 2021 ini. Kita mengundang ya kuasa Tuhan dalam hidup kita, amen. Sama-sama kita katakan welcome 2021. 1, 2, 3, go. Welcome 2021. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pastor Jimmy katakan tadi pagi di dalam doa persiapan tahun yang baru, komitmen yang baru. Sama-sama kita katakan tahun yang baru, komitmen yang baru. Tahun yang baru, komitmen yang baru. Amin. Puji Tuhan. Tadi malam ketika sebelum jam 12 tepat, sebelum waktu berganti, saya mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan setelah lewat 6 menit, jam 12 lewat 6 menit, saya keluar ke halaman. Banyak anak-anak sudah mulai berlarian, main petasan, dan di mana-mana sudah mulai bunyi ya petasan-petasan Bapak Ibu Saudara. Dan saya teriak-teriak sendiri. Di depan itu saya bilang, Happy New Year, selamat tahun baru. Saya bilang, dan kemudian saya katakan, Goodbye 2020, Goodbye COVID-19, Welcome 2021, Welcome New Fresh Season. Amin. Kita jangan lagi terus-menerus dihantui COVID, dihantui krisis, dihantui masalah. Kita harus deklarasikan bahwa Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Itu adalah firman Tuhan. Tuhan memahkotai tahun 2021 dengan kebaikan. Amin. Jadi setiap tahun baru saya ingat ayat itu, saya deklarasikan ayat itu. Tuhan memahkotai tahun yang baru dengan kebaikan. Amin. Baik, sesuai dengan tema GKR secara nasional yang sudah diputuskan oleh Apostol Daniel Henbau dan juga Dewan Apostolik, maka tema tahun 2021 untuk pelayanan kita dan kehidupan pribadi kita adalah multiplikasi dalam kasih karunia, jiwa-jiwa dan ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Boleh ditampilkan screen-nya?
Ya, kita akan baca bersama-sama. 2, 3, ya. Multiplikasi dalam kasih karunia, jiwa-jiwa dan ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sekali lagi, multiplikasi dalam kasih karunia, jiwa-jiwa dan ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan membaca dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-15. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-15 sudah ada di screen. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Saya akan membaca dari New International Version atau NIV. Bunyinya seperti ini. Dia lebih jelas kalau di dalam bahasa Inggris. All this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Artinya kalau secara literal diterjemahkan, dia begini, semuanya ini adalah untuk keuntunganmu, ya, your benefit, sehingga kasih karunia yang sedang menjangkau lebih banyak orang akan menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Jadi kasih karunia Tuhan yang akan menjangkau lebih banyak orang. Kasih karunia Tuhan yang akan menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa. Amin. Kita perlu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum Apostel Dr. Daniel Henubal, pemimpin terkasih kita yang luar biasa dan pendiri GKRI di Indonesia, ada suatu hal yang khusus yang menurut saya Tuhan berikan kepada gerejanya dan kepada kita umatnya. Yang pertama adalah beliau menginginkan adanya PPJ secara Zoom, dan kemudian ada pesan yang khusus di acara Zoom tersebut, yaitu tentang warisan rohani. Amin. Kita menerima warisan rohani dari pemimpin rohani kita. Suatu warisan hanya akan diterima oleh ahli waris kalau yang sudah mewariskan telah tiada. Jadi kita waktu itu memang kayaknya sesuatu banget itu warisan rohani. Tapi setelah beliau pergi, ya, beliau telah mewariskan. Kita ahli waris dari iman pemimpin-pemimpin kita. Kita menerima begitu banyak pengajaran, Bapak Ibu Saudara, sebagai warisan rohani. Amin. Dan kita harus menangkap itu, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua adalah bahwa sebelum PPJ tersebut, Dewan Apostolik telah menerima dari Tuhan Rema, yaitu tema tahun 2021, yaitu yang tadi judulnya kita sudah baca, multiplikasi dalam kasih karunia, jiwa-jiwa dan ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema inilah kerinduan hati apostol bagi gereja GKRI secara keseluruhan dan bagi kehidupan kita. Lihat persamaannya dengan Tuhan Yesus sebelum meninggalkan dunia ini. Apa persamaannya? Tuhan Yesus memberikan sebuah pesan, yaitu amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Jadi Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, fokusnya adalah jiwa-jiwa. Amin. Begitupun apostol sebelum diangkat Tuhan ke dalam kemuliaan, fokusnya apostol tahun 2021 dan kedepannya adalah multiplikasi bahkan jiwa-jiwa. Amin. Dan kita harus menangkap itu, Bapak Ibu Saudara. Oh, kenapa ini lagi tahun baru
Pastor Ratna ini khotbah penginjilan. Justru menerima visi yang baru di awal tahun akan mengarahkan kita ke visi itu. Amin. Kita harus menerima visi di awal tahun untuk kita bergerak, Bapak Ibu Saudara, sesuai visi tersebut. Dan yang memampukan kita untuk bergerak adalah kasih karunia Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada fokus kita di tahun 2021 adalah untuk mengalami multiplikasi atau pelipat gandaan di 3 area. Yang pertama adalah multiplikasi dalam kasih karunia. Amin. Gereja kita bernama Gereja Kasih Karunia. Kita harus hidup di dalam kelimpahan kasih karunia. Amin. Nah, hidup kita sampai dengan saat ini adalah semua karena kasih karunia. Bapak Ibu Saudara masih ada sampai dengan hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara sehat hari ini adalah kasih karunia. Ada yang sudah bekerja keras dalam pelayanan, ada orang yang menabur, ya, pemberian-pemberian di dalam pelayanan, semua berdasarkan kasih karunia Tuhan. Amin. Dan hari ini kita dipersiapkan untuk mengalami kelimpahan kasih karunia. Kenapa? Kita harus bergerak, ya, ke dalam dimensi kasih karunia yang lebih besar. Karena janji Tuhan berkata, kita akan naik dan tidak turun. Amin. Kenapa? Karena tantangan-tantangan yang akan kita hadapi juga akan lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Sebab itulah kita memerlukan kasih karunia yang lebih besar. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita bisa beribadah, kita yakin keselamatan kita, dan bahkan, ya, mungkin bahkan ketika ada orang yang dipanggil Tuhan pulang, kita tahu di mana hidup mereka pada akhirnya dalam kekekalan, di dalam keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Dan semuanya itu adalah kasih karunia. Amin. Mari kita membuka Efesus 2 ayat 8 sampai kepada ayatnya yang ke-9. Kita lihat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita membaca bersama-sama. 2, 3 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita ada sampai dengan hari ini bukan sekedar hasil usaha kita. Kita tidak perlu memegahkan diri. Yang beroperasi adalah kasih karunia Tuhan. Sejak kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kita, secara otomatis kasih karunia-Nya bergerak di dalam kita, berkarya di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau menjangkau jiwa-jiwa, Bapak Ibu Saudara, di tahun 2021, maka penjangkauan itu juga harus kita mengerti sebagai hasil dari kasih karunia. Amin. Tidak ada orang yang bisa mempertobatkan orang lain. Tidak ada orang yang bisa menginsafkan seseorang bahwa dia perlu keselamatan kalau bukan Roh Kudus yang berkarya. Dan kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, apapun yang kita kerjakan di luar Tuhan, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itu penting bagi kita untuk menyadari kita memerlukan kasih karunia Allah yang lebih besar. Amin. Kita bisa menyelesaikan masalah dalam hidup kita semua juga karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kita akan lihat statement dari Paulus. Apa yang Paulus katakan tentang semua pencapaian kerja keras jiwa-jiwa yang dia tuai bagi kerajaan Allah. Apa statement Paulus tentang hal itu? Apakah dia akan berkata, wah ini karena saya kuat berdoa, saya kuat berdoa puasa, wah ini karena saya itu murid Gamaliel? No, dia tidak mengakui, ya, tidak mengakui siapapun untuk ditinggikan kecuali yang bernama kasih karunia. Amin. Kita akan lihat dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Ya, kita akan membaca bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang
menyertaiku. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dia katakan bahwa kasih karunia Tuhan tidak sia-sia dalam hidup kita. Amin. Dan kalau kita bisa mengerjakan sesuatu seperti bekerja keras, bahkan dalam pelayanan, kalau ada orang yang bisa membawa seseorang atau banyak orang kepada Tuhan Yesus, semuanya adalah kasih karunia. Paulus katakan, bukan aku, saya bekerja lebih keras, bukan aku yang melakukannya, tetapi karena kasih karunia Allah. Amin. Berapa banyak di antara kita yang rindu seperti Paulus, efektif hidupnya di dalam kerajaan Allah? Boleh angkat tanganmu. Ingin diposisikan oleh Tuhan dalam kerajaan Allah dan mau efektif dalam kerajaan Allah, dipakai sesuai dengan rencananya. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, taruh tangan kirimu di dada. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mau nyatakan bahwa engkau telah menerima kasih karunia, tetapi Tuhan akan mengurapi hidupmu dalam potensi dan kasih karunia yang lebih besar. Amin. Tahun ini, kenapa Tuhan memberi pesan? Yaitu karena Tuhan, waktu Tuhan semakin dekat dengan kedatangannya, dan dia tidak mau pengorbanannya di kayu salib itu menjadi sia-sia, dan juga tidak akan membiarkan orang-orang yang belum ada di dalam keselamatan itu menjadi binasa. Firman Tuhan katakan bahwa yang Tuhan kehendaki bukan kematian orang fasik, tetapi pertobatannya. Ini hidup kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya oleh kasih karunia-Nya kita boleh memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa buat Tuhan. Ya Allah, bahwa Allah syikir halase, ya Allah bahwa Allah bahasa karamase, ya Allah bahwa Allah bahara karamase, ya Allah bahwa Allah bahasa karamase, ya Allah bahasa karamase karamase karamase. Bapa surgawi, Engkau memberikan kasih karunia kepada Paulus untuk menjadi seperti apa adanya dia, menjadi penulis kitab yang begitu banyak sampai 13 kitab, dan juga menjangkau sebanyak mungkin orang, melakukan tanda-tanda ajaib bagi kemuliaan Tuhan. Namun juga dalam pergumulan pribadinya, ketika tantangan datang dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah nyata kuasaku. Dia juga hidup dalam ketaatan dan berserah. Kami saat ini Tuhan mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa. Urapi kami dengan pengurapan yang sama, urapi kami dengan kasih karunia yang sama. Buat mata kami melihat jiwa-jiwa begitu penting dan berharga untuk dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Urapi kami, bakar kami dengan api-Mu, berikan kami passion yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai semua janji-Mu digenapi dan rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang namanya kasih karunia seperti yang tadi saya katakan, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kerja keras kita, dan bukan juga karena kemampuan kita. Saya mau katakan tahun 2020, ya, tahun 2020 kemarin itu kita ada acara yang namanya Tuhan membuka pintu-pintu yang baru untuk pelayanan. Apa judulnya Abi? Untuk acara youth yang kemarin. Ya. No, itu bukan judul, itu acaranya, tapi maksudnya judul temanya itu All Things New, ya. All Things New, segala sesuatu baru. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita punya agenda pribadi, agenda gereja kita. Apa agenda gereja GKRI? Agenda gereja GKRI adalah menjangkau Natuna. Yang ingat, yang sudah pergi, ya. Dan kita dipersiapkan untuk mendukung pelayanan misi. Bahkan sudah mulai dibicarakan, ya, tim misi. Harus ada tim misi, Bapak Ibu Saudara. Itu agenda gereja kita, tetapi agenda Tuhan berkata lain. Dan agenda Tuhan itu tidak karena jeripayah kita atau kepintaran kita, Bapak Ibu Saudara. Agenda Tuhan memutar segala rencana dalam hidup kita, dalam pelayanan gereja, bahwa cara Tuhan untuk membuat pelayanan lebih luas
lebih banyak orang bisa melihatnya. Bapak Ibu Saudara, kalau secara offline Anda hadir, Anda akan menerima sesuatu. Tapi Anda tidak hadir, Anda tidak akan dengar apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin ada saudara kita di sana, di tempat-tempat yang lain, mungkin dia tidak bisa beribadah, ya, atau dia mungkin masih belum tahu menjadi tertanam di gereja mana. Dia tidak akan menerima firman apapun ketika dia tubuhnya harus datang ke gereja. Tetapi lewat pandemi, Bapak Ibu Saudara, mereka semua bisa melihat ibadah atau mendengar firman. Kita bisa share khotbah-khotbah setiap minggu yang diberitakan di sini kepada orang-orang lain. Saya rajin share, Bapak Ibu Saudara, khotbahnya Pastor Jimmy, Pastor Nelson, khotbah saya itu kadang saya share, bahkan ke jemaat di NTT, ke saudara saya, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya pelayanan tanpa batasan lagi. Tetapi idenya bukan dari kita, idenya adalah dari Tuhan. Lewat apa? Lewat pandemi. Jadi tidak terselami yang namanya rencana Tuhan itu. Amin. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Supaya kita mengerti apa kasih karunia itu, Bapak Ibu Saudara, yaitu kasih karunia itu adalah kemampuan ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita untuk mampu melakukan sesuatu yang selama ini mungkin kita tidak sanggup lakukan. Amin. Atau kita tidak terpikir untuk melakukannya. Dan mulai dari tahun ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mengurapi kita untuk mampu melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, untuk mampu melakukan sesuatu yang tidak pernah mampu kita lakukan. Tuhan menciptakan keadaan-keadaan, situasi dan kondisi supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan rancangkan. Amin. Dan saya mengatakan Tuhan pakai semua orang. Why? Karena Tuhan tertarik melibatkan semua orang. Tidak ada yang namanya single fighter. Wah, kalau bukan saya di gereja ini, no. Kalau bukan Tuhan, tidak ada yang terjadi. Amin. Jadi tidak ada single fighter. Anak kecil akan dipakai oleh Tuhan. Orang-orang muda akan dipakai oleh Tuhan. Tidak ada kata terlalu tua. Orang tua juga akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang berkarya, kita tidak tahu bagaimana tiba-tiba itu terjadi. Di doa subuh, Bapak Ibu Saudara, dulunya Gio suka hadir di doa subuh. Kemudian ada anak lain, mungkin Hiskia, Sofia, waktu masih belum pandemi kadang hadir, tapi kadang sleeping beauty di dalam hadirat Tuhan. Tetapi tiba-tiba muncullah Ezra Sesegade. Entah bagaimana, siapa yang memberitahu dia bahwa dia harus menjadi hamba Tuhan, kita tidak tahu. Tiba-tiba dia katakan, saya mau jadi hamba Tuhan. Papanya malah ragu, Ntar berubah lagi cita-citanya, berubah lagi enggak? Yakin enggak? Bolak-balik ditanya di depan kita semua juga, itu berubah lagi enggak? Enggak, saya enggak berubah lagi. Saya mau jadi pendeta, saya mau jadi hamba Tuhan. Tidak ada yang menyuruh, Bapak Ibu Saudara. Memang di komsel anak kita sering, dulu bahkan ada penilaian, siapa yang mau berdoa syafaat, Lalu tiba-tiba dengan lantang setiap doa subuh, Ezra suaranya lebih kencang dari pemimpin doanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Batam. Tuhan lawan kota Batam. Tuhan berkati. Tuhan buatlah orang-orang jahat bertobat. Tanjung Priok kalau lupa didoain, Bapak Ibu Saudara, ditanya begini, masih ada pokok doa yang lain? Tanjung Priok, seperti itu. Sakit dia hafal, pokok-pokok doa apa yang biasanya didoakan. Nah, dari kecil anak-anak ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan pernah anggap remeh apapun yang bisa dilakukan oleh anak-anak Anda. Kalau mungkin di rumah anak-anak Anda sudah mulai menunjukkan penyembahan yang sungguh-sungguh, dari sana akan lahir sesuatu yang luar biasa. Amin. Jangan juga Bapak Ibu Saudara lihat dirimu dengan semua potensi keterbatasan. Mana mungkin Tuhan pakai saya, mana mungkin saya menjangkau jiwa. Tetapi kalau Tuhan punya rencana, kasih karunia-Nya cukup bagi Bapak Ibu Saudara. Saya mengatakan tahun 2021 dan yang akan datang, pelayanan kita akan masuk ke
dimensi yang lebih. Pelayanan kita akan masuk ke dalam dimensi-dimensi yang lebih besar, di mana orang bukan hanya orang yang sakit kalau didoakan sembuh, tetapi orang mati juga akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya itu perintah Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Kalau itu perintah, maka itu Tuhan akan lakukan. Amin. Mari kita buka Matius 10 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Matius 10 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama dengan suara lantang 2, 3 ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berikan kemuliaan yang besar bagi Tuhan Yesus. Engkau akan terkejut melihat, ya, Bapak Ibu punya keraguan di hati. Ini penyakitnya ganas. Tapi kok saya tiba-tiba harus mendoakan dia? Dalam keraguan, Bapak Ibu Saudara menghampiri orang ini sembuh nggak ya? Ini sembuh nggak? Tapi itu tidak saudara ungkapkan. Tapi Anda bergumul di dalam hati. Anda berusaha mencoba menghilangkan semua keraguan itu dan bersikap tenang. Sudahlah, saya doakan saja lalu terserah Tuhan hasilnya bagaimana. Lalu kemudian Anda menumpangkan tangan. Di luar dugaan Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan bekerja dan orang itu pasti sembuh. Amin. Ketika saya lahir baru, saya mengalami hal yang demikian. Bukan karena saya sudah pandai Alkitab, belum belajar waktu itu. Supervisor saya menyuruh saya menyembuhkan orang yang tiba-tiba mengalami gangguan kejiwaan. Jadi ada seseorang non-Kristen, lawan sip saya. Dia tidak pernah diberitahu, ya Bapak Ibu Saudara, tidak pernah diberitahu bahwa dia pernah dulu masa kecilnya mengalami gangguan kejiwaan, masuk rumah sakit jiwa, dan harus minum obat-obatan. Ketika dia bertambah dewasa setelah dirawat seperti itu, dia sembuh. Tapi kadang-kadang masih perlu minum obat seperti itu, kadang-kadang. Nah, pihak perusahaan tidak pernah diberitahu itu karena butuh pekerjaan, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian suatu ketika leader lawan sip, mungkin dia berbuat sesuatu yang membuat produk itu reject dan dikomplain dari luar dan memarahi dia, memarahi di depan orang, dan kemudian wah, nggak tahu lah kata-kata apa yang diucapin, sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang ini mulai melamun dan melantur dan mulai kesurupan, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu saya tidak tahu apapun. Jadi dia tendang-tendang begitu banyak orang yang ini. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, dari mulai kesurupan, mulai ngomong-ngomong sendiri. Sampai akhirnya, maaf kata, tidak pernah mandi, tidak pernah makan, dan kemudian suka melempar ini, kadang-kadang dia buka baju, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu kondisi orang itu. Tetapi saya terkejut karena itu sudah lebih dari sebulan dia seperti itu, rambutnya sudah gimbal, giginya gak pernah disikat dan lain sebagainya, dan dia selalu meresahkan. Lalu supervisor saya berkata, Ratna, tolong kunjungi orang ini, karena saya diberi peringatan oleh plant manager bahwa kalau dia tidak sembuh dan tidak bisa bekerja, saya akan dipotong gajinya, dan juga orang yang memarahi dia itu akan dipotong gajinya. Karena kalau harus PHK Bapak Ibu Saudara, maka pihak perusahaan akan rugi, akan membayar semua waktu yang belum dijalani. Lalu Bapak Ibu Saudara, beliau ini bilang begini, saya tahu kamu adalah orang yang suka beribadah, walau kamu tidak sering kayak mengatakan firman, tapi saya tahu kamu orang yang suka beribadah sama Tuhan, dan tolonglah dia walaupun dia bukan orang Kristen. Dan saya waktu itu dengan pengetahuan yang begitu dan kalahkan firman Tuhan, saya bilang sama Tuhan, wah, ini pekerjaan berat sekali. Saya nggak tahu bagaimana caranya menyembuhkan orang yang sudah sampai kehilangan kesadaran begitu. Saya bilang, Tuhan, tapi Tuhan tolong saya. Dan saya mengunjungi, dan Tuhan memberitahu step-stepnya. Dia perlu rasa berharga.
dia perlu rasa dikasihi dan kamu berikan itu kepadanya. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dari saya mulai mau dilempar, dia lari ke sana, dan gua aroma tubuhnya itu sudah benar-benar tidak nyaman sekali. Tapi saya bilang, misalnya namanya saya sebut saja Parjima, saya bilang, Parjima, saya sayang sama kamu, saya sayang sama kamu, banyak orang sayang sama kamu. Saya bilang itu, terus bilang, masa iya? Dia bilang, ini ada yang bilang saya mau dibunuh. Jadi dia dengar suara-suara begitu. Setiap hari saya tunjukkan perhatian Bapak Ibu Saudara, saya bawa kue, dan kemudian saya bilang, bagaimana caranya Tuhan? Terus saya pikir dia harus mandi. Saya bilang, Parjima, kalau kamu mandi kamu cantik sekali. Kamu cantik sekali kalau kamu mandi. Cowok-cowok pasti suka, naksir. Saya bilang seperti itu. Terus teman satu dormitorinya bilang, awas loh Pak, kalau dia sampai mandi, maaf kata, dia BAB di bak, kakak yang bersihin baknya. Huh? Terus saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus dia tidak boleh buang air besar di bak. Terus saya bilang, saya ajarin seperti anak kecil. Kamu mandi, ini odol, ini sabun, nanti begitu siram satu gayung, gosok-gosok ini, siram rambutnya, dan tidak boleh lebih dari 10 menit. Saya bilang, semuanya harus kamu kerjakan tidak lebih dari 10 menit, dan kamu tidak boleh buang sesuatu ke bak, termasuk kotoran yang dari perutmu. Dan puji Tuhan, untuk pertama kalinya setelah lebih dari 1 bulan Bapak Ibu Saudara, dia berhasil mandi. Dan mulai dari situ, teman-teman satu dormitorinya yang sudah berusaha melayani dia, tapi tidak berhasil menyuruh bahkan untuk makan sekalipun Bapak Ibu Saudara, mereka terheran-heran. Lalu kemudian dilanjutkan, saya waktu itu bawa juga ke rumahnya Ibu Rida untuk didoakan. Dan kami doa peperangan, kami begitu merasakan kekuatan roh jahat sampai merinding semuanya ya Bapak Ibu Saudara ketika doa kelepasan. Terus kita kasih makan yang enak-enak, tapi karena kita mau memberitakan Injil, waktu itu kita suruh nonton The Passion of Christ ya. Semuanya masih bagus-bagus aja awalnya, sampai ketika dia mulai dicambukin, dia nggak tahan lihat itu. Dia bilang, wah, orang Kristen itu jahat, kenapa dicambuk-cambukin, kenapa itu disalib-salib, orang Kristen itu kalau mati pasti nanti disalib. Terus saya bilang, yang mencambuk dia itu bukan orang Kristen, justrunya saya bilang. Jadi itu bukan orang Kristen, dan orang Kristen itu tidak mati disalib-salib. Jadi Tuhan Yesus itu walaupun seperti itu mengasihi orang yang mencambuk dia, kita pun juga punya banyak dosa. Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi kamu. Dan puji Tuhan, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dia sembuh. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Untuk membujuk dia bisa bekerja lagi di perusahaan karena dia trauma dengan lingkungan lawan shift. Dia dipindahkan ke shift saya karena beberapa bulan lagi dia akan habis kontrak. Maka kami berdiskusi dengan supervisor, dikatakan kasih dia pekerjaan yang tidak punya resiko, asalkan dia bisa slash bed aja setiap hari supaya dia bisa diperhitungkan gajinya. Dan saya bilang dengan hikmat Tuhan, dan saya percaya itu kasih karunia, saya bilang, Parjima, uangmu banyak di bank. Hah? Oh ya, uangmu banyak di bank. Kalau uangmu banyak di bank, kalau kamu tidak datang ke perusahaan, nanti uangmu diambil orang. Saya bilang begitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi uangmu itu kamu nggak ingat sama sekali. Pastinya dia memang punya uang di ATM, Bapak Ibu Saudara, dan dia tidak tahu di mana semuanya itu. Jadi saya bilang, kamu harus datang ke perusahaan supaya uangmu yang ada di bank itu tidak diambil orang. Kamu harus bekerja seperti orang lain. Tapi dia bilang, wah, nanti semua orang musuhin saya. Saya bilang, tidak. Nanti barang reject, tidak. Jadi kami kasih dia kerjaan itu cuma membuka-buka spring, ya, per, gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Dan sampai akhirnya dia habis kontrak, dia tidak pernah lagi dalam keadaan yang sama. Dia tidak pernah kesurupan, dia tidak pernah lupa ingatan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan diaktifasi oleh Tuhan. Kita akan diberi pengurapan dan kasih karunia untuk menyembuhkan orang yang sakit dan juga membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, membawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Dan semuanya yang mengoperasikannya adalah kasih karunia Tuhan melalui kuasa Roh Kudus.
Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah namanya multiplikasi dalam kasih karunia. Semakin banyak orang terhina, semakin banyak kejahatan, kesana Tuhan melimpahkan kasih karunia yang lebih besar. Amin. Yang kedua, multiplikasi jiwa-jiwa. Nah kita harus rindu untuk mencari pemenang jiwa Bapak Ibu Saudara. Wah, awal tahun ini saya berharap khotbahnya tentang mujizat. Saya berharap tentang terobosan finansial. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sudah kenyang dengan khotbah-khotbah seperti itu, ya. Jadi sudah banyak sekali khotbah-khotbah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan jangan khawatir, selama engkau ada di dalam Tuhan, memang Tuhan sudah mentakdirkan Bapak Ibu Saudara akan tetap berkelimpahan. Amin. Tidak peduli keadaan apapun Bapak Ibu Saudara, karena itu janji Tuhan. Namun jiwa-jiwa, kita perlu perhatikan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang akan kita bawa kepada Tuhan, kita tuntut mengenal Kristus, kita bawa ke dalam keselamatan. Jiwa-jiwa ini ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktunya, nanti jiwa-jiwa ini akan menjadi mahkota kemegahan kita. Jangan hidup tanpa mahkota Bapak Ibu Saudara dalam kekekalan. Mari kita buka 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-19. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Kalau sudah ada di screen, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, siapakah pengharapan kami? Siapakah mahkota kemegahan kami kalau bukan kamu Bapak Ibu Saudara? Jangan berpikir di surga nanti kita bisa bermegah dengan harta kita. Jangan berpikir kita di surga bisa bermegah dengan jabatan kita. Tapi kita hanya bisa mempunyai kemegahan yang disebut mahkota kemegahan adalah kalau kita menjadi pemenang jiwa. Amin. Kalau kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Sebab itu mata kita perlu diurapi oleh Tuhan untuk melihat jiwa-jiwa bukan cuma dalam keadaan lahiriah mereka. Contohnya seperti ini. Ada orang yang bisa tersenyum walaupun dia sebenarnya di dalam hatinya sudah ingin bunuh diri. Dia bisa kelihatan happy padahal dia putus asa di dalam. Nah kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, kalau mata kita hanya melihat mereka secara fisik, kita tidak tahu apa yang mereka apa yang mereka rasakan. Kita tidak tahu apa yang mereka sedang alami. Itu sebabnya artis-artis Bapak Ibu Saudara, khususnya yang artis-artis K-pop yang Korea sana, karena mereka selalu tampil ya begitu memukau, begitu happy dan begitu bagus di depan banyak orang. Tidak ada yang tahu kalau mereka itu sedang putus asa dan depresi. Akhirnya apa? Hari ini mungkin dia lagi show, besok paginya sudah mati bunuh diri. Seperti itu. Jadi kenapa mata kita perlu diurapi? Supaya mata kita tidak hanya melihat yang natural dalam diri seseorang. Amin. Karena naturalnya itu kelihatan baik-baik saja. Tetapi kalau mata kita diurapi oleh Tuhan, mata kita akan mampu melihat sampai kedalaman roh seseorang. Dan kita mulai merasakan apa yang dirasakan orang itu. Kita mulai merasakan, kok saya bertemu orang ini sedih sekali. Lalu kita bilang, saya tidak tahu apa yang kamu rasakan, tapi saya merasa di dalam roh saya begitu bertemu dengan Anda. Saya merasa satu kesedihan. Apakah ibu punya kesedihan? Dan dia bisa terbuka Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah kairos Tuhan untuk dia boleh mendengar Injil. Amin. Tuhan akan menciptakan momentum yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Nah Bapak Ibu Saudara, fokus kita harus kepada jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa. Tahun-tahun belakangan ini, iblis mengerjakan sesuatu. Dia tidak menyerang kita Bapak Ibu Saudara, tapi dia menyamankan kita supaya terus fokus kepada pemenuhan kebutuhan lahiriah kita. Sampai kita tidak bisa lagi melihat keselamatan jiwa-jiwa orang lain.
Kita aman ketika kita tahu kita sudah selamat, tapi kita tidak terganggu melihat orang binasa. Dan pengalihan itu Tuhan akan hentikan. Kenapa? Karena Tuhan ingin sebanyak mungkin orang diselamatkan. Amin. Nah, kita akan membaca 2 Timotius 2 ayatnya yang keempat. 2 Timotius 2 ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, amin. Dan kita adalah prajuritnya Tuhan. Apa kata komandan, itu yang bawahan lakukan. Apa yang menjadi fokus dan strateginya komandan, itu yang dikerjakan oleh prajurit. Apa sih fokus perhatian Yesus? Yesus katakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Itu misinya Tuhan Yesus. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, dan kita prajuritnya juga harus fokus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Lalu kalau kita fokus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, siapa yang mikirin pekerjaanku? Siapa yang mikirin dapur saya itu ada asapnya atau enggak, berasap atau enggak, ngumpul atau enggak? Alkitab ini katakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kenapa dia tidak perlu memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya? Sudah ada komandan yang take care dengan semuanya itu. Amin. Sudah ada Tuhan Yesus yang akan sediakan. Dan kalau tadi Ibu Yuna dalam pujian katakan, tahun 2021 kita akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Saya mau katakan bahwa lebih besar mujizat yang akan Tuhan lakukan ketika kita bergerak dalam penginjilan. Amin. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, itu hanya berlaku kalau kita memenangkan jiwa. Kalau kita berusaha memenangkan jiwa, ada perlawanan, maka kita akan mampu menahan kekuatan musuh. Amin. Ada orang yang sakit yang belum diselamatkan, Tuhan akan bergerak untuk menyembuhkan. Amin. Saya katakan bahwa saya tidak malu mengharapkan orang mati dibangkitkan secara fisik. Selama ini kita sudah mulai malu melakukan apa yang kata firman Tuhan. Kita sakit, kita belum mau cerita sama pendeta. Jangan tahu pendeta. Hei, itu tidak kita dia, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun bahkan mungkin seseorang kena COVID, nggak usah malu. Karena apa? COVID itu akan dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan menyembuhkan. Terus ada orang yang mulai beriman. Orang yang mati bangkit. Orang lain mulai berkata, ekstrim, itu ekstrim, sesat. Siapa yang bilang sesat? Alkitab tidak bilang sesat. Kalau kita tidak pernah mencoba untuk mendoakan orang mati bangkit, tidak mungkin orang mati itu bisa bangkit sendiri, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita harus demonstrasikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di perjanjian lama pun hamba-hamba Tuhan diurapi oleh Tuhan untuk membangkitkan orang mati. Di perjanjian baru pun demikian. Dan jemaat itu tidak pernah malu meminta hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Ketika Dorcas atau yang disebut Tabita meninggal, ya kalau mereka pasrah-pasrah saja, nggak perlu menjemput Petrus, Bapak Ibu Saudara, begitu jauh ke Yope. Ya, tidak perlu. Tapi mereka tahu Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dan ada kuasa yang Yesus sediakan bagi murid-muridnya. Itulah alasan mereka menjemput, ya Bapak Ibu Saudara. Dan dari dulu itu sudah seperti itu bermanifestasi. Elia atau Elisa, kalau dia membangkitkan orang mati, tidak pernah dia datang sendiri-sendiri, tapi dijemput oleh keluarga tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita harus rubah mindset kita. Saya sakit, rahasiain. Si ini sakit, rahasiain. Terus kalau dirahasiain, siapa yang mendoakan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu hidup kembali menurut kebenaran firman Tuhan. Selagi kita tidak berbuat yang jahat atau dosa, jangan pernah malu. Melakukan yang benar, jangan pernah malu. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah malu. Amin. Bahkan kalau ada orang
di sana dengan kuasa kebangkitan Kristus dan mulai praktekkan untuk mendoakan orang mati. Anda akan dicela, Anda akan dikatakan ekstrim, tapi dari sanalah latihannya dimulai. Amin. Dan Tuhan akan menghargai ketaatan kita kepada perintah Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, multiplikasi dalam ucapan syukur. Tadi dikatakan bahwa oleh banyaknya orang yang diselamatkan karena kasih karunia, itu akan semakin membuat adanya kelimpahan ucapan syukur untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita punya banyak hal untuk disyukuri Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai tidak bisa bersyukur, itu berarti iblis menggelapkan mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang disyukuri, bahkan membutakan mata hati perasaan kita sehingga kita tidak bisa bersyukur. Jangan jalani di awal tahun ini dengan banyak keluh kesah. Lihatlah bagaimana banyaknya hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Amin. Kita syukuri kesehatan kita syukuri kesempatan yang Tuhan beri, kita syukurin tempat tinggal kita syukurin keluarga kita syukurin anak-anak kita. Banyak hal yang mau disyukurin Bapak Ibu Saudara. Berlimpah-limpahlah kita di dalam ucapan syukur. Tetapi yang terutama, kelimpahan ucapan syukur itu terutama terjadi adalah kalau jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Alkitab yang berkata bahwa satu jiwa yang diselamatkan, seluruh surga bersorak-sorai. Amin. Dan kalau surga saja bersorak-sorai, banyak orang yang akan mendengar kesaksian pertobatan seseorang itu, mereka bersyukur kepada Tuhan. Kadang saya hanya nonton TikTok, orang yang non-Kristen, orang yang begitu benci kepada kekristenan, dan dia dipupuk dari kecil yang namanya roh kebencian terhadap Kristen. Pada akhirnya ketika Tuhan jamah orang ini dan dia diselamatkan, wah, saya lihat komen-komen semua di kolom itu beribu-ribu Bapak Ibu Saudara yang berkata, saya bersyukur dengan kesaksian Anda, saya bersyukur kepada Tuhan atas kesaksian Anda, saya bangga Anda telah menjadi warga kerajaan Allah. Welcome to the kingdom of God. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak kita kenal orang itu siapa, bukan kita yang menjangkau dia, tapi ketika seseorang diselamatkan, begitu banyak orang yang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena itu tahun ini kita akan mengalami perlipat gandaan kasih karunia Tuhan, cukup pengurapan Roh Kudus disediakan, dan kita diurapi untuk sampai ke sana. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita katakan kubur syukur Bapak. Tim musik dan tim praise and worship maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, tidak boleh hanya di awal tahun ini saja pesan ini didengung-dengungkan, dan kita harus rindu untuk dijadikan oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Kita harus Tuhan, janganlah biarkan tahun demi tahun berlalu dan saya terus-menerus hanya bergumul masalah ekonomi, saya hanya bergumul dengan urusan pribadiku. Tuhan, saya ingin lebih berarti dalam hidup ini. Saya rindu bisa membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Ayo kita haus. Orang yang haus akan dipuaskan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ku bersyukur
pribadi Bapak Ibu Saudara untuk sampai ke sana. Bukan masalah Bapak Ibu Saudara mau melakukan penginjilan atau tidak. Bukan masalah mengenai Anda punya kemampuan atau tidak. Seperti yang saya katakan tadi, kasih karunia Tuhan cukup bagi Bapak Ibu Saudara untuk melakukannya. Pengurapan dari Roh Kudus akan menggerakkan Bapak Ibu Saudara. Belas kasihan ilahi yang daripada Tuhan akan membuat Bapak Ibu Saudara tidak tahan melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan yang akan melakukannya Bapak Ibu Saudara di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Yang perlu Bapak Ibu Saudara lakukan adalah responi firman Tuhan dan rindukan itu yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir biarlah itu tugasnya orang lain. Kapan engkau akan dipakai oleh Tuhan? Jika bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan, siapa yang menjadi mahkota kemegahanmu Bapak Ibu Saudara? Apakah akan engkau biarkan engkau hidup tanpa mahkota? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita rindukan ada kuasa Tuhan yang menolongi kita dari tempat yang menanti ini. Inilah anak-anakmu Bapak, inilah umatmu Tuhan. Inilah kami semua Bapak. Kami rindu apa yang menjadi kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Kami rindu kami bermultiplikasi dalam kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar. Sanggup melakukan apa yang memang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yang walaupun mungkin kami melihat itu tidak sanggup kami lakukan. Berkaryalah atas hidup kami ya Roh Kudus. Bakar kami dengan belas kasihan-Mu. Bakar kami dengan pengurapan-Mu. Gerakkan kami seperti kerinduan hati Bapa. Buat kami melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Begitu penting seperti Tuhan melihatnya. Sertai pelayanan kami dengan tanda-tanda ajaib. Buat kami fokus sebagai prajurit yang fokus kepada komandan. Semua pengalih-pengalih perhatian yang mengalihkan fokus kami, supaya kami begitu fokus dengan kenyamanan diri kami, soal-soal penghidupan kami. Saya menghancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami menghancurkan semua siasat iblis yang membuat kami tidak berbuah. Kami menghancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Turun kasih karunia Tuhan yang baru, turun pengurapan Tuhan yang baru, turun dimensi pewahyuan yang baru. Tuhan pakai bahkan anak-anak yang kecil sekalipun, anak-anak muda, orang-orang tua. Tuhan, seluruh gereja-Mu akan bergerak, amin, sesuai kerinduan hati Tuhan. Dan itu akan melimpahkan semua ucapan syukur. Bukakan pintu bagi kami, bukakan kesempatan bagi kami. Lakukanlah Tuhan dan berikan kami apa yang disebut divine arrangement yang daripada Tuhan. Perjumpaan dengan jiwa-jiwa yang terhilang, yang saat hari itu membutuhkan keselamatan. Perjumpaan yang diatur oleh Tuhan. Taruh di mulut kami perkataan dari Tuhan untuk disampaikan. Beri kami keberanian. Bapa, kami berdoa, urapi kami dengan roh pengetahuan yang daripada Allah. Roh pengetahuan, aktifasi kami dengan roh pengetahuan, supaya kami tahu kondisi roh seseorang. Beri kami kepekaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukan agenda gereja yang akan terjadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Berkati YouTube ataupun Facebook ataupun hal apa yang bisa dipakai untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Dan biarlah semuanya dikumpulkan ke dalam rumah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bukan kekuatan kami, tapi kasih karunia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan.